Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Pusporini yang terhormat beserta teman-teman. Kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai fraud atau kecurangan pada manajemen perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Junita Monica Angelin, dengan NIM 1710111251, Gary Timothy dengan NIM 1910111247, Nurmawati dengan NIM 2110111013, dan terakhir ada Triana Wulandari dengan NIM 2110111026. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada etika bisnis dan fraud, ketiga ada definisi dan bentuk-bentuk dari fraud, keempat ada sebab-sebab terjadinya fraud, kelima solusi mencegah terjadinya fraud, dan terakhir keenam adalah contoh kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pendahuluan. Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain, bahkan merugikan keuangan perusahaan atau negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta pengoperasian sistem operasi instansi atau perusahaan. Kasus-kasus fraud atau biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan, baik berasal dari instansi pemerintah, dinas pemerintah kota ataupun dinas pemerintah provinsi, maupun instansi swasta, bank dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di setiap kalangan masyarakat. Di lingkungan instansi pemerintah, tindakan fraud sangat mudah ditemukan, bahkan menjadi lahan utama bagi para pelaku-pelaku fraud dan berlangsung secara terus-menerus hampir di setiap bidang, baik yang berupa korupsi, penyalahgunaan aset, maupun pernyataan palsu atau salah pernyataan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Triana. Baik, selanjutnya di sini ada etika bisnis dan fraud. Next. Etika bisnis didefinisikan sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan etika bisnis. Moralitas berarti aspek baik dan buruk, terpuji atau tercela dari perilaku manusia. Dan dengan demikian dapat diizinkan atau dilarang, moralitas selalu terkait dengan apa yang dilakukan orang. Dan aktivitas ekonomi merupakan area penting dari perilaku manusia. Next. Sedangkan fraud adalah penipuan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, penipuan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain untuk merugikan orang lain, biasanya untuk memiliki sesuatu atau properti atau layanan atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau menipu. Sedangkan fraud menurut Gartner pada tahun 2004 adalah penyalahan artian, kebenaran atau penyembunyian fakta yang materi yang menyebabkan seseorang bertindak merugikan terhadap pihak lain. Hubungan antara etika bisnis dan penipuan adalah bahwa semua perilaku yang melanggar aturan dan diklasifikasikan sebagai tidak etis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Definisi fraud. Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan. Merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. Fraud dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis. Kecurangan dapat terjadi di sektor private maupun juga di sektor publik. Fraud menurut para ahli. Yang pertama, fraud menurut tuan kota adalah setiap tindakan yang ilegal ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan
yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan, atau jasa, dan untuk menghindari pembayaran atau kerugian, atau juga untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Yang kedua ada fraud menurut Gardner pada tahun 2004. Adalah penyalahan artian, kebenaran, atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang bertindak merugikan terhadap pihak lain. Hubungan antara etika bisnis dan penipuan adalah bahwa semua perilaku yang melanggar aturan dan diklasifikasikan sebagai tidak etis. Bentuk-bentuk fraud. Bentuk-bentuk fraud terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan aset perusahaan. Penyalahgunaan aset perusahaan atau asset misappropriation merupakan bentuk penipuan dengan menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, seperti mengambil uang perusahaan, barang dagangan perusahaan, menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial statement merupakan bentuk penipuan dengan menyembunyikan informasi keuangan, mengelola laporan keuangan dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menipu pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Yang ketiga ada korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk penipuan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama benturan kepentingan. Benturan kepentingan terjadi ketika seseorang karyawan, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi individu dalam suatu transaksi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Dalam beberapa kasus, kepentingan ini tidak selalu mementingkan diri sendiri. Ada beberapa kasus di mana karyawan bertindak melawan kepentingan perusahaan untuk kepentingan teman atau kerabat, meskipun dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan finansial dari tindakannya. Yang kedua, ada pemberian hadiah yang ilegal. Pemberian sesuatu yang memiliki nilai kepada seseorang tanpa disertai dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis tersebut. Hadiah semacam itu biasanya dibuat setelah keputusan bisnis yang menguntungkan orang atau pemasok tertentu telah dibuat. Pihak yang diuntungkan dari keputusan tersebut memberikan sesuatu kepada karyawan yang membuat keputusan tersebut. Yang ketiga ada pemerasan atau economic extortion. Pemerasan ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Dengan kewenangan yang dimiliki, pelaku fraud meminta pihak terkait untuk memberikan keuntungan finansial. Dalam contoh penipuan ini, pemasok tidak menaruhkan suap untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pembeli, melainkan karyawan perusahaan pembeli yang meminta pemasok untuk membayarnya sejumlah tertentu untuk membuat keputusan yang menguntungkan pemasok. Jika pemasok menolak, maka ia akan menghadapi kerugian, seperti kehilangan kesempatan untuk menjadi pemasok bagi perusahaan. Yang terakhir ada penyuapan. Penyuapan dapat diartikan sebagai penawaran, pemberian, penerimaan apapun dengan maksud untuk mempengaruhi aktivitas pegawai. Sering disebut suap komersial, yaitu terkait dengan penerimaan uang di bawah meja, sebagai imbalan atas penggunaan pengaruhnya dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam kejahatan tersebut, pekerja atau karyawan menerima pembayaran tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Jadi, korupsi hanyalah sebagian bentuk dari kecurangan, dan korupsi bukan hanya dalam bentuk suap saja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sebab-sebab suatu fraud dapat terjadi. Menurut Dennis Greer menyebutkan 3 elemen kunci yang disebutkan sebagai segitiga fraud atau fraud triangle yang mendorong sesuatu atau kelompok untuk melakukan fraud, yaitu yang pertama adanya tekanan. Tekanan adalah situasi di mana seorang meyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. Tekanan ini dipicu oleh masalah keuangan, lingkungan pekerjaan, dan tekanan dari pribadinya yang memiliki sifat buruk. Yang kedua, adanya kesempatan. Kesempatan adalah di mana seorang meyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. Dipicu oleh penerapan sistem pengendalian yang belum optimal atau aturan penegakan atau law enforcement. Yang ketiga, adanya alasan pembenaran karena dinilai telah melakukan banyak hal.
menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa ataupun dianggap hanya sekadar meminjam pada waktu yang akan dikembalikan. Next. Sedangkan menurut Bologna et al. 1987, berdasarkan Ghosn Theory, terdiri dari 4 faktor yang mendorong seorang berperilaku menyimpang. Dalam hal ini berperilaku fraud, yaitu yang pertama ada keserakahan atau greed, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri seseorang. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa. Yang ketiga, ada kebutuhan atau needs, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya. Yang keempat, ada pengungkapan atau exposure, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan solusi mencegah terjadinya risiko fraud. Yang pertama, yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO atau The Committee Sponsoring Organization of the Tradeway Commission pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen resiko, yaitu pengendalian intern yang terdiri atas 5 komponen saling terkait. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penaksiran resiko, lalu ada standar atau monitoring. Saya akan menjelaskan yang mengenai lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Dan lingkungan pengendalian itu terdiri atas integritas nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, struktur organisasi, pemberian wewenang, dan juga kebijakan dalam praktik SDM. Yang adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan di dalam mencapai tujuannya, yang membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut. Yang pertama, jika adanya perubahan dalam suatu lingkungan operasi. Baru atau yang baru diperbaiki, teknologi baru, produk atau aktivitas baru, operasi luar negeri, dan juga ada standar akuntansi yang baru. Lalu yang ketiga ada standar pengendalian, yang merupakan kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik, dan juga pemisahan tugas. Keempat, informasi dan komunikasi, yang adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Kelima, terakhir ada pemantauan atau monitoring yang adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Next. Yang kedua, yaitu ada mengefektifkan aktivitas pengendalian. Ada 4 bagian di sini. Yang pertama, review kinerja.
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja periode sebelumnya. Yang kedua ada pengelolaan informasi, di mana pengendalian informasi ini biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan data, pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Yang C ada pengendalian fisik, di mana pengendalian fisik ini adalah aktivitas keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap setiap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktivitas dan catatan. Terakhir, ada pemisahan tugas, di mana ini adalah pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otoritas pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang yang berada dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan atau ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. Next, yang ketiga, ada meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling berkaitan satu dengan yang lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah yang pertama ada keadilan atau fairness, ada transparansi, akuntabilitas atau accountability, lalu ada tanggung jawab, responsibility, moralitas, kehandalan, reliability, dan komitmen. Next. Mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Internal Audit Departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Dalam arti kata, ia tidak terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada atau melaporkan kegiatan kepada top manajemen. Internal Audit Departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Internal audit departemen juga harus memiliki SDM yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Next. Baik, selanjutnya ada kasus fraud. Tumbi Partim Bopati adalah karyawan tetap pada Bank BRI Cabang Abunjadi Sipin Kota Jambi, yang kemudian pada Februari 2019 ia diangkat menjadi Mantri BRI Unit Kebun Handil dengan jabatan sebagai Mantri Kupendes. Tumbi merupakan terdakwa karena melakukan tindakan fraud atau kecurangan yang merugikan bank dan nasabah sebagai berikut. Yang pertama, dia melakukan proses pengajuan kredit pinjaman nasabah yang telah dilakukan oleh terdakwa.
namun tidak sesuai dengan SOP. Yang kedua, terdapat 3 nasabah yang pelunasannya terdakwa pergunakan secara pribadi. Ketiga, melakukan penagihan tunggakan terhadap nasabah dan uangnya tidak terdakwa setorkan kepada Bank BRI, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Yang keempat, melakukan penerbitan ATM dan tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Kelima, terdakwa juga melakukan biaya balik nama sertifikat nasabah. Akibat perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tumbi sebagai terdakwa, maka Bank BRI Unit Kebun Handil mengalami kerugian sebesar 859 juta rupiah. Dengan menimbang dan memperhatikan hukum yang berlaku, maka hakim memutuskan yang pertama menyatakan bahwa terdakwa Tumbi Partimbo Pati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana berada dalam dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya. Lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sekian. Berikut adalah beberapa referensi daripada materi yang telah kami paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada saran, pertanyaan, boleh diberikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.